Selamat pagi tutor, saya Putra Nababan dari UPBJJ Pekanbaru akan menyelesaikan tugas 1 dari mata kuliah Pancasila. Soal yang pertama ialah menjelaskan salah satu peristiwa penting. Bagi saya, salah satu peristiwa penting dalam proses lahirnya Pancasila adalah permusuhan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 yang dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia ini beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Amar Ramis, Abi Kuesno, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, dan Wahid Hasyim. Mereka bertugas mencari titik temu antara berbagai pandangan tentang dasar negara, terutama antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Hasil dari pertemuan tersebut adalah Piagam Jakarta yang memuat rumusan awal dasar negara Indonesia dan kemudian menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang 1945. Dalam naskah Piagam Jakarta, terdapat kalimat sempat menjadi perdebatan, yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Meskipun demikian, Piagam Jakarta menjadi simbol kompromi politik dan persatuan antar golongan menjelang kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah berusaha keras membangun negara yang berlandaskan nilai kebersamaan, toleransi, dan musyawarah. Mereka tidak hanya berjuang untuk kemerdekaan politik, tetapi juga menemukan dasar moral dan spiritual bagi bangsa yang beragam. 2. Menjelaskan nilai Pancasila yang terjamin dari peristiwa tersebut. Perumusan Piagam Jakarta mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, persatuan Indonesia, dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam proses perumusan, para tokoh bangsa berusaha mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak, namun mengutamakan kepentingan kelompok tertentu. Nilai musyawarah dan persatuan menjadi landasan utama dalam mencapai kesepakatan. Selain itu, nilai ketuhanan yang Maha Esa juga tampak jelas dalam rumusan Piagam Jakarta, meskipun sempat ada perbedaan pendapat mengenai redaksinya. Seluruh anggota Panitia 9 sepakat bahwa kehidupan berbangsa harus dilandaskan pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia sejak awal menghormati nilai-nilai spiritual tanpa mengesampingkan keberagaman keyakinan. Dengan demikian, Piagam Jakarta bukan hanya dokumen politik, tetapi juga manifestasi semangat gotong royong, toleransi, dan saling menghormati. Nilai-nilai ini kemudian diabadikan dalam Pancasila yang menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia hingga kini. Yang ketiga, refleksi pribadi. Dalam peristiwa perumusan Piagam Jakarta, saya belajar bahwa kemerdekaan dan persatuan bangsa Indonesia tidak mungkin tercapai tanpa sikap saling menghormati dan semangat musyawarah. Para pendiri bangsa menunjukkan teladan luar biasa dalam mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Mereka mengajarkan bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan jika dikelola dengan bijaksana. Bagi generasi muda saat ini, nilai-nilai tersebut tetap relevan di tengah perbedaan agama, suku, dan pandangan politik. Kita perlu menjaga semangat persatuan dan toleransi sebagaimana dicontohkan oleh para pendiri bangsa. Musyawarah dan saling menghargai menjadi kunci untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Selain itu, generasi muda harus memahami bahwa Pancasila bukan sekedar simbol, tetapi pedoman hidup yang menuntun kita dalam bertindak, beretika, dan berbangsa. Dengan menerapkan nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan, dan rasa persaudaraan, kita dapat melanjutkan cita-cita luhur para pendiri bangsa untuk membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadaban. Sekian dari saya, terima kasih.